Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir mahal jadi saya putar kalah. Emang dari mana mau ke mana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di Rumah Sakit di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama petugasnya? Ya, kemudian diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, dan turun di mana naik tolnya, Pak? Nanti turun di depan wali kota. Oke, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih. Kan tinggi ya? Tinggi, sepaha, Oke. Pak. Dengan Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. banyak yang masuk tol. Banyak. Ini banjirnya terparah atau gimana yang selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Ya kelihatan kan motor itu pada mogok. 60 cm ada, 30? Mendingan 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak malam tadi membuat debit air di pintu air Manggarai mengalami peningkatan. Debit air di Sungai Banjir Kanal Barat Ciliwung, tepatnya di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi mulai mengalami peningkatan setinggi 730 cm. Walaupun masih berstatus siaga 4, tetapi petugas UPK Badan Air tetap bersiaga. Guna mengantisipasi material sampah yang hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung, 2 unit alat berat pun dan 3 truk sampah disiagakan di lokasi. Masyarakat yang tinggal di bantaran kali Sungai Ciliwung pun diimbau untuk selalu waspada akan datangnya banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak membuat tinggi permukaan air di Bendung Katulampa Bogor mencapai angka 100 cm atau siaga 3. Warga di bantaran kali Ciliwung diimbau waspada. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor naik drastis di angka 100 cm dari sebelumnya 40 cm. Kenaikan volume ini terjadi usai wilayah hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak dilanda hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Petugas Bendung Katulampa mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Air diprediksi akan tiba di Jakarta pada Minggu sore nanti dan saat ini kondisi debit air berangsur menurun di angka 80 cm. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau kondisi banjir di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pemirsa, dengan rekan kami Salam Pulungan di sana. Selamat siang, rekan Salam. Ya, Salam, bisa Anda laporkan kepada kami apakah kondisi banjir di tempat Anda melaporkan saya ini sudah benar-benar surut di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk banjir sendiri ini sudah tidak tampak lagi karena memang banjir beberapa saat yang lalu ini sudah surut di tempat kami melaporkan yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Memang berbeda situasinya, Pram dan juga pemirsa. Kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi, yang memang untuk banjir sendiri ini masih berada di kisaran 40 cm. Namun memang untuk saat ini, di waktu real time saat ini atau di pukul 11:38, saat ini untuk banjir sudah tidak tampak. Yang hanya terdapat adanya genangan di satu titik, yang memang genangan sendiri ini akan mengalir ke saluran air yang ada di bawahnya atau berada di jalur
pedestrian atau di jalur pejalan kaki di trotoar ini. Dan memang dapat kami informasikan juga Pram dan juga pemirsa bahwa untuk arus lalu lintas sendiri ini juga sudah normal, artinya sudah tidak tampak adanya kemacetan ataupun juga antrian kendaraan yang akan melintas dari arah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara. Karena memang saat ini untuk banjir sudah tidak tampak, yang artinya untuk arus lalu lintas sendiri ini juga sudah mulai sudah tampak normal dan juga cenderung landai ya. Karena memang untuk kepadatan sendiri terjadi pada pagi hari tadi dan saat ini juga sudah tidak tampak adanya kemacetan ataupun juga arus lalu lintas yang tersendat karena memang menunggu banjir ini hingga surut. Kalau pada pagi hari tadi memang kalau kita bisa sampaikan Pram dan juga pemirsa bahwa untuk kendaraan sendiri yang bisa dilintasi jalurnya hanya di pada bagian lajur sebelah kanan saja. Tapi untuk saat ini untuk seluruh lajur ataupun juga jalur yang mengarah ke Jakarta Utara saat ini sudah normal dan juga sudah bisa dilintasi baik itu oleh kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 yang memang arus lalu lintasnya sudah tampak normal. Dan dapat kami informasikan juga Pram dan juga pemirsa bahwa memang untuk kawasan ini di titik kami melaporkan ini memang menjadi langganan banjir selama beberapa tahun terakhir yang memang diharapkan juga oleh warga ataupun juga pengendara yang melintas bahwa nantinya semoga akan adanya perbaikan saluran air yang sehingga banjir seperti pada pagi hari tadi ini tidak kembali terjadi. Pram. Tadi beberapa saat yang lalu di segmen sebelumnya kita sempat live di sana, banjir masih terlihat di belakang Anda. Saat ini sudah mulai surut di sana, sudah dipastikan surut di sana. Nah, ini adakah dari petugas tempat tadi menyedot air untuk membuang air di sana sehingga cepat surut atau seperti apa di sana rekan Salam? Ya, Pram dan juga pemirsa dapat kami informasikan banjir surut ini memang tidak dilakukan upaya apapun dari sejumlah pihak manapun dan hanya menunggu air ini surut dengan sendirinya. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa di bagian sisi kiri jalan ini merupakan adanya jalur untuk saluran air yang memang ini air sendiri mengalir ke arah saluran air tersebut meskipun ini dalam debit yang kecil untuk pintu airnya sendiri, sehingga ini menyebabkan adanya debit air yang meningkat ketika hujan pada malam hari hingga pagi hari tadi ini terjadi, sehingga saluran air ini menjadi tersumbat dan saat ini juga sudah tampak normal ya untuk dari saluran air tersebut yang memang diharapkan oleh warga juga agar nantinya akan ada perbaikan dari saluran air ataupun juga untuk pelebaran dari saluran air sehingga banjir seperti pagi hari ini yang pada pagi hari tadi juga sudah tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pram. Langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi ini menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir akibat hujan yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga pagi tadi. Masih di kawasan Mangga 2, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara, pemirsa, juga lumpuh total akibat banjir tadi pagi. Banjir mencapai 80 hingga 90 cm ini memaksa kendaraan pun memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos pun mengalami mati mesin. Banjir di Jalan Raya WTC dan arah sebaliknya terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi dan ditambah tingginya permukaan air laut. Sejumlah karyawan yang melintas pun mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja karena sepeda motor yang mati terendam air. Banjir juga menggenangi kawasan pemukiman warga di Jalan Swadaya Pesing, Poglar Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat.
Ketinggian debit air 40 cm menutup akses jalan dan masuk ke dalam rumah warga. Sebanyak ratusan keluarga pun di 2 RW terdampak banjir di Kelurahan Kedaung. Warga berupaya mengevakuasi barang, menyelamatkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Ya, pemirsa, tingginya banjir membuat sejumlah mobil dan sepeda motor yang melintas pun jadi mogok. Ya, pemirsa, banjir merendam akses jalan di Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil nekat menerjang banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara dan membuat kendaraannya pun jadi berasap. Tak hanya mobil, sejumlah sepeda motor juga alami mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading, Jakarta Utara ini terendam banjir hingga 60 cm. Banjir menghambat aktivitas warga dan aktivitas perekonomian. Sementara pemirsa, banjir setinggi hingga 60 cm juga merendam kawasan Pulau Mas dan Kayu Putih, Jakarta Timur. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu dayung untuk beraktivitas. Sementara itu kendaraan yang nekat menerjang banjir mogok. Arus lintas pun tersendat akibat banjir. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Kea Dela Rosa langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang, Kea. Kea, bisa Anda laporkan kepada kami saat ini seperti apakah kondisi banjir di sana, Kea? Baik, Pram dan juga pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berdiri di depan Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan di tempat saya berdiri saat ini di Jalan Boulevard Barat Daya terpantau masih digenangi air banjir setinggi 20 cm. Seperti yang pemirsa ketahui, sejak kemarin Jakarta telah diguyur hujan dan mengakibatkan di beberapa titik di kota Jakarta adanya banjir akibat dari air kali yang meluap. Khusus di Jakarta Utara di depan Mall of Indonesia ini, air kali Sunter meluap sehingga menggenangi jalanan yang berada tepat di tempat saya berdiri. Dan jalan Boulevard Barat Daya ini telah digenangi air banjir sejak pukul 4 pagi subuh tadi. Dan bila Anda lihat di layar kaca Anda, itu adalah pintu keluar tol Pulau Gebang Kelapa Gading. Terdapat sedikit kemacetan di sana karena beberapa mobil melihat adanya genangan banjir serta mereka ingin menerka-nerka apakah mobil mereka bisa melewatinya, karena sejak tadi saya di sini memang beberapa mobil rela dan bahkan sedikit nekat untuk menerobos karena mereka anggap banjir yang ada di sekitaran Mall of Indonesia, tepatnya di depan pintu keluar tol Kelapa Gading Pulau Gebang ini tidak terlalu tinggi, mengakibatkan beberapa dari mobil terpaksa dan juga nekat untuk menerobos. Dan memang dari warga sekitar, informasi yang saya dapatkan adalah lokasi ini seringkali langganan banjir akibat dari adanya air kali yang meluap. Sejak pukul 4 tadi hingga pukul saat ini jam 11, beberapa titik di kawasan Pluit Mall of Indonesia masih dilanda banjir. Ya, beberapa petugas juga terlihat sudah mengamankan ataupun memberikan arahan kepada beberapa mobil yang baru saja keluar dari tol Kelapa Gading Pulau Gebang untuk tetap melintas begitu. Dan di seberang Mall of Indonesia juga
lalu lintas terpantau ramai lancar dan beberapa motor juga nekat untuk menerobos. Memang karena Jakarta diguyur hujan sejak beberapa hari lalu, pemirsa, tidak heran kita melihat adanya titik-titik baru ataupun titik-titik yang seringkali langganan banjir, kembali banjir di bulan-bulan cuaca yang selalu hujan ini. Dan di ujung sana, tepat di depan pintu keluar jalan tol Kelapa Gading dan Kelapa Gading Pulau Gebang, maksud saya, sudah ada juga truk polisi seperti itu untuk membantu memberikan arahan lalu lintas di sekitar jalan Danau Boulevard, di jalan Boulevard Barat Daya. Sehingga beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa di rumah yang ingin melalui ataupun melintas di jalan Boulevard Barat Daya ataupun ingin berwisata ke Mall of Indonesia, dapat mencari jalan alternatif lain untuk menghindari banjir yang ada di kawasan Mall of Indonesia Jakarta Utara ini. Kembali ke studio, Pram. Ya, Kea Diala Rosa melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, banjir yang menggenangi sejumlah titik di Jakarta juga membuat Wali Kota Jakarta Utara meninjau kawasan rentan banjir. Sejumlah jalan terlihat tergenang air, miris justru terdapat anak-anak yang bermain air di genangan. Mulai sejak tadi pagi kami memonitor semua wilayah kami, terutama di Jakarta Utara ini, karena sebagaimana kita ketahui sejak malam tadi hujan turun cukup deras dengan intensitas yang cukup tinggi dan itu merata di seluruh wilayah di Jakarta Utara ini. Ada beberapa titik memang yang tergenang dan sampai dengan saat ini pukul 10.45 ini kita lihat di Jalan Gunung Sahari Raya dan juga kami tadi melintasi Jalan RE Marta Dinata di depan Ancol, itu air masih kurang lebih setinggi paha orang dewasa. Kami tentunya menghimbau, kalau kita lihat ada warga kita yang sedang bermain air di sini untuk segera meninggalkan lokasi banjir demi keamanan dan keselamatan bersama. Terutama juga tadi di sepanjang Jalan RE Marta Dinata kami pada saat melintas melihat anak-anak kecil sedang bermain. Kami khawatir karena Kali Ancol juga sudah rata dengan Jalan RE Marta Dinata itu sendiri. Jadi kami menghimbau warga kami untuk segera meninggalkan lokasi banjir, menjaga keselamatan diri. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak Polri, dengan pihak TNI, termasuk juga dengan pihak sumber daya air untuk terus memonitor, memantau, dan melakukan penyedotan genangan. Ya, pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara terendam banjir yang membuat pengendara tak bisa melintas. Petugas kepolisian menyediakan beberapa jalur alternatif. Kami bersama 3 pilar sudah menyiapkan Satgas Bencana, kemudian personil kami sudah kami gelar. Ini kita lihat beberapa ruas jalan tidak bisa dilewati, tentunya nanti personil kami akan mengarahkan untuk jalan-jalan mana yang tidak bisa dilewati, jangan sampai nanti pengendara memaksakan kendaraannya dan akhirnya nanti akan mobilnya mogok dan menyebabkan kemacetan yang lebih parah. Jadi itu, kemudian tentunya kami juga tadi sudah koordinasi dengan PLN juga, karena pas banjir minggu lalu ada korban jiwa di tempat kami. Jadi beberapa titik pada hari ini selama genangan masih ada mungkin akan kami padamkan lampunya. Tentunya yang terdampak saat ini yang lumayan parah yaitu Gunung Sahari. Kemudian tadi sampaikan wali kota yaitu di RE Marta Dinata di depan Ancol, kemudian di beberapa ruas di Kelapa Gading, kemudian tadi pagi di daerah Pluit juga ada beberapa, cuma ini sudah cepat surut. Yang masih agak dalam tinggal di Gunung Sahari, Marta Dinata. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ultra Flureda, lega rasanya. Ketika Nabi khutbah membaca ayat Allah, batang pohon korma menangis dan merintih.
satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami. Jagain kami, anak-anak kami, keluarga besar kami dengan Al-Quran. Jaga anak-anak kita, insya Allah kehidupan kita bertambah berkah. Bersama Ustazah Lulung, Ustadz Randy Tanjung. Cahaya Hati Indonesia, siang ini di iNews. Perempat final AFC U23 Asian Cup 2026. Ambisi membara skuad Samurai Biru demi raih tiket ke semifinal. Jepang versus Yordania. Dilanjutkan, mampukah pasukan Serigala Putih menerkam pertahanan tim Dragon? Uzbekistan versus China. AFC U23 Asian Cup 2026. Dini hari pukul 1 di iNews Premium Sport. Halo pagi bisa inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Sidak Hasto dan Tom Lembong. Blokade jalan Sedang mahal. Di Jawa Barat. Keluarga mereka semua ada di iNews Today. WF Indonesia Master 2026 live di iNews Premium Sport. Diguyur hujan sejak Sabtu malam pemirsa, Jalan Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 80 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Inilah banjir yang merendam Jalan Pantai Utara, Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Minggu pagi. Para pengendara yang melintas dari arah Cikarang ke Bekasi dan sebaliknya mengalami mati mesin akibat menerobos banjir. Para pedagang yang berada di pinggir jalan pun terpaksa tutup karena banjir, bahkan pintu akses masuk ke RSUD Kabupaten Bekasi pun tergenang banjir. Banjir setinggi 70 cm ini akibat hujan sejak Sabtu malam dan sistem drainase yang buruk. Para pengendara berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera membenahi drainase yang buruk sehingga tidak banjir saat turun hujan. Lewat, tapi untuk mobil kecil kayaknya pada mati, apalagi sepeda motor memang nggak bisa lewat. Berarti aktivitas jalan di sini sendiri lumpuh bang ya akibat terendam banjir bang ya? Iya, kayaknya untuk hari ini nggak tahu ke depannya. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Ahmad Jauhari Lutfi di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Selamat siang Jauhari, seperti apakah kondisi banjir terkini di sana? Ya. Baik Pram dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di Kampung Kaum Lebak, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, di mana hujan yang mengguyur sejak Sabtu malam ini membuat ratusan rumah yang berada di Kaum Lebak, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara terendam banjir setinggi 80 cm hingga 1 meter. Untuk rumah warga sendiri yang terdampak sebanyak 230 kakak, begitu Pram? Anda melaporkan saat ini, apakah ini salah satu desa terparah terkena banjir di sana? Ya, untuk saat ini sedang saya laporkan banjir yang terparah di daerah Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara yang saat ini saya sedang melaporkan, begitu Pram? Jika hingga sejak pagi tadi hingga siang hari ini, apakah banjir di sana ada tanda-tanda surut? Baik, untuk banjir yang merendam pemukiman ini sejak pagi hari hingga siang saat ini belum ada tanda-tanda surutnya air, begitu Bram. Namun air sendiri ini diperparah dengan meluapnya aliran kali Cilemah Abang yang berada di pemukiman warga tersebut, begitu Bram.
Bagaimana dengan warga di sana? Apakah warga ini memilih untuk mengungsi atau bertahan di rumahnya masing-masing? Baik Pram, untuk warga sendiri sebagian mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, namun sebagian warga lagi lebih memilih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga barang-barang mereka, begitu Pram. Untuk saat ini juga warga belum ada yang dievakuasi oleh petugas tim gabungan maupun relawan hingga kepolisian. Begitu, Bram. Baik, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan langsung dari Cikarang Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, informasi dari laporan Cikarang Utara tadi sekaligus untuk jumpa kita di Breaking News kali ini. Saya Pram Sejaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.